pemantauan pertumbuhan, gitu ya. Cakupan DPRS kita memang masih rendah ya Bu ya, masih belum bisa sesuai yang kita inginkan gitu ya. Walaupun ibu ini sudah, saya yakin lah, sudah berupaya, berusaha, bekerja keras ya kan, mengajak balita bulan timbang ya sudah ada kurang-kurang ya mungkin sampai bosan ya. Sudah sampai bosan rasanya ya mungkin ya. Nah, tapi ya memang begitulah Bu ya. Selama ibu masih menjadi kader, ya memang ngurusin masyarakat, itu ya. Salah satunya ya Posyandu Balita, ya tapi tidak apa-apa, jangan bosan-bosan, tetap dihimbau, ya, dihimbau untuk nimbang, tetap dihimbau. Mau dia tahu dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak urus ya Bu ya, terserah ya. Yang penting kita tidak berhenti, tidak bosan, himbau masyarakat yang ada di sekitar ibu, terutama ibu-ibu yang punya bayi balita, untuk membawa bayi balitanya nimbang di Posyandu, ya Bu ya. Sambil dijelaskan juga manfaatnya ibu-ibu ini kalau menimbang apa, gitu ya. Kan untuk memantau pertumbuhan itu harus ditimbang setiap bulan ya Bu ya. Kalau misalkan bulan ini, misalkan nih 6 bulan sekali, bisa nggak dipantau pertumbuhannya Bu? Bisa ya, karena kita nggak tahu nih bulan badannya selama 6 bulan itu dari Januari sampai Agustus, kita nggak tahu berapa sih, gitu kan? Apakah dia naik, ya? Tidak naik, ya? Apakah dia berada di garis bawah merah atau ada masalah pertumbuhannya, kita nggak tahu, ya? Nah, jadi kalau ibu kader nih ada yang mau memberikan penyuluhan, nggak usah pakai materi yang rumit-rumit, cukup buku KIM, ya Bu ya. Nah, itu kalau mau ngasih penyuluhan boleh ya di Posyandu. Buku KIM itu semua informasi ada di situ ya, tentang pertumbuhan, berat badan, berat badan menurut tinggi badan, berat tinggi badan menurut umurnya yang biasa disebut dengan pendek, gitu ya. Ada semua di situ ya, tentang makanannya, tumbuh kembangnya, gitu ya. Jadi ibu kader tuh harus rajin-rajin juga membaca buku PINK, gitu ya. Jadi harus tahu juga isinya buku PINK. Jadi kalau misalkan ada nih ibu balita yang nanya, gitu ya, pas petugasnya nggak datang namanya ya, atau petugasnya tidak bisa membina di Posyandu yang bersangkutan, gitu ya. Ada ibu kader yang bertanya, kenapa ini pertumbuhan anak saya, bagaimana dengan makannya? Ibu bisa menjelaskan, tapi dengan panduan buku PINK, gitu ya. Yang sederhana, misalnya mungkin bahasanya yang mudah dimengerti, gitu ya Bu ya. Nah, pokoknya selama masih ada kegiatan Posyandu, yang kita kejar adalah penimbangannya, ya. Nah, bagaimana ibu-ibu menghimbau masyarakatnya untuk terus rajin menimbang ke Posyandu, ya. Terus laporan. Nah, ini kan sudah akhir tahun ya Bu ya. Laporan Posyandu itu terakhir di bulan November, ya, yang dianggarkan, yang dibayarkan transportnya, ya, sampai di November. Nah, Desember bagaimana? Apakah tidak ada transport, tidak menimbang? Apakah tidak ada transport, tidak menimbang? Jawabannya ya atau tidak? Ya. Jadi walaupun tidak penimbangan, tidak ada transportnya, penimbangan tetap jalan. Karena laporan tetap masuk, ya. Jadi laporan itu bukan karena transportnya, ya. Nah, jadi kerja ibu itu memang kalau dibayar dengan transport tidak cukup, ya. Nah, itu hanya reward lah, ya kan? Ibu sudah berusaha, sudah mengantar laporan, buat laporan, penimbangan dan seterusnya, ya. Nah, itu reward buat ibu itu, ya. Tapi Desember tetap melakukan penimbangan, tetap
mengirimkan laporan ya Bu ya, karena laporan itu dihitung 1 tahun ya, walaupun tidak ada dananya ya Bu ya. Siap ya? Posyandu, siapa tahu nanti tahun depan pengurangan anggaran nggak ada lagi dana transfer buat kader, terus posyandunya apa? Ubah. Jadi siap-siap ya kan, siapa tahu, kita kan nggak tahu ya kondisi negara kita ya kan, keuangannya apakah masih ada dana untuk kader, tapi berdoanya mudah-mudahan masih ada ya Bu ya. Dan syukur-syukur kalau ditambah gitu kan Bu. Nah terus untuk laporan itu kalau bisa yang sudah melakukan penimbangan, yang sudah mengisi laporan, tolong dikirim laporannya ya Bu ya. Nggak usah sampai Desember, nanti kalau Desember sudah lewat ya kan, kita terakhir diminta tanggal 24 ya Bu ya. Nah jadi mohon yang belum laporannya masuk tolong segera, boleh dikirim lewat Japri ya Bu ya, foto apa-apa ya, mudah-mudahan saya tidak lupa membaca. Ada kan kalau dikirim WA itu kan banyak yang mau dimasukkan datanya, jadi kadang-kadang lupa ini kok sudah kirim apa belum ya, tapi walaupun lupa tuh nanti saya cari-cari, kan saya punya ini ya, sampai yang belum gitu kan, saya apa namanya lisiin gitu ya, RT berapa, akhirnya ketahuan RT berapa ini belum, ternyata sudah nyampe ke saya, sudah dibaca, sudah dibalas, tapi belum diinput. Kadang-kadang begitu ya Bu ya, namanya manusia ya Bu ya, banyak pengurangannya. Jadi itu dari saya. Terus yang paling penting kalau penimbangan itu Bu, jangan sekedar datang nimbang pulang ya Bu ya. Nah jadi apa ya, Bu kuping KMS tuh Bu. Nah ibu-ibu kalau diisi nggak berat badan balita ini, diisikan ke KMS nggak Bu? Diisi. Udah bisa kan isi KMS tuh Bu? Nah, kalau misalkan nih ada yang tidak naik, ya kan? Saya mengisi, diisi, dimasukkan berat badannya di KMS. Nah itu diapakan? Kalau ada misalkan dia nggak naik udah berapa kali, dibiarin. Dibiarin apa dia naik Bu? Nggak ada rujukan. Ditanya. Mana rujukannya? Ditanya. Kalau nggak saya yang panggilin nggak ada tuh data, ya kan? Nah jadi Bu, kan kalau misalkan ada balita yang 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak naik, dengan berada di bawah garis merah, kuning merah ya. Nah itu boleh diwaspadai ya. Nanti ya habis timbang dimasukkan di KMS, dilihat oh berat badan naik. Kalau naik dipuji, kalau tidak naik juga dipuji, suruh datang lagi, tapi nanti dipantau lagi ya kan. Boleh juga ditanya kenapa tidak naik ya, mungkin sakit ya. Kalau sakit kan pasti berat badan turun biasanya kan, lagi batuk, pilek, demam, nah itu bisa mengakibatkan berat badan turun ya, karena biasanya nafsu makan juga mulai berkurang. Nah itu ada penyebabnya. Nah boleh itu kasih konseling gitu ya Bu ya. Jadi buku PIK itu jangan disimpan di posyandu ya, begitu selesai penimbangan suruh ibunya mau pulang ya. Kenapa? Iya maksudnya dibawa pulang ya, jangan ditaruh di posyandu ya. Zaman dulu tuh ada, zaman dulu, sekarang kan udah 2022 nggak ada ya. Zaman dulu itu gitu, taruh di posyandu, nanti bulan depannya yang ada bulan ini datang, bulan depan udah 2 bulan nggak datang, terus datang yang ada kayak gitu. Jadi nggak tahu dia tetap apa. Boleh juga disampaikan Bu, ini pertumbuhannya bagus sesuai dengan garis pertumbuhan. Yang diharapkan hijau ya Bu ya, dia mengikuti garis pertumbuhan. Ketika dia berada di bawah berarti sudah ada masalah di pertumbuhannya. Gak apa-apa, tapi walaupun turun, walaupun dia di bawah garis merah, walaupun anaknya kurus, tetap dipuji ya Bu ya. Yang dipuji kegiatan dulu itu kegiatan nomor 1 ya. Terima kasih sudah datang ya. Oh nggak apa-apa Bu, nanti bulan depan timbang lagi gitu ya. Jadi dibuat besar hati ibu-ibunya supaya ibu-ibunya setiap bulan tidak kapok ya, biar namanya turun, nah bulan depan semangat lagi timbang gitu. Jadi supaya cakupan diabetes kita itu setiap
jadi terjadi peningkatan, gitu ya. Nah mungkin itu aja dari saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Kader? Masih semangat? Melayani masyarakat Gunung Samarinda? Masih ya, alhamdulillah ya. Jadi saya minta waktunya sebentar, ingin berbicara tentang kanker serviks atau kanker leher rahim atau kanker payudara. Pernah dengar Ibu? Sudah sering dengar ya? Kanker serviks itu berarti kanker leher rahim ya. Jadi kanker leher rahim itu merupakan penyebab kematian nomor 1 pada wanita di Indonesia. Sedangkan kanker payudara penyebab kematian nomor 2 pada wanita di Indonesia ya. Kira-kira ada saudaranya yang menderita sakit itu Bu? Ada ya. Nah, sekarang saya tanya, pernah nggak Ibu Kader ini melakukan deteksi dini kanker leher rahim? Pernah. Tahun berapa? Rutin ya melakukannya? Enggak ya, padahal melakukan deteksi dini kanker leher rahim itu bisa dilakukan setahun sekali. Itu untuk pemeriksaan IPATES atau pap smear bisa dilakukan per 3 tahun, itu rutin ya. Jadi untuk mendeteksi dini, artinya untuk pencegahan ya. Karena kalau untuk kanker leher rahim itu biasanya pada stadium awal tidak ada keluhan, yang ada keluhan pada stadium akhir ya. Nah, oleh karena itu Puskesmas Gunung Samarinda bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia akan mengadakan kegiatan deteksi dini kanker leher rahim dan deteksi dini kanker payudara. Jadi untuk deteksi dini kanker leher rahim dilakukan bersamaan ya. Ada pemeriksaan IPATES dan pap smear. Jadi di situ ada 2 pilihan. Ibu-ibu bisa melakukan pemeriksaan tersebut dengan mendaftarkan link yang saya bagikan nanti di grup kader ya. Ibu-ibu juga bisa melakukan share ke grup WA RT ya. Jadi warga-warga di Gunung Samarinda, ibu-ibunya terutama yang sudah menikah atau aktif sudah berhubungan seksual bisa melakukan deteksi dini tersebut ya. Pemeriksaannya gratis tanpa dipungut biaya. Ya, boleh saya share dulu ya untuk linknya ya. Ibu bisa melihat. Melihat, kemudian memberikan cairan asam asetat kita oleskan dan itu langsung terlihat hasilnya. Kalau pap smear itu kita ambil lendirnya, kemudian kita kirim ke laboratorium dulu, jadi hasilnya tidak langsung. Mungkin bisa beberapa hari hasilnya, nanti baru ibu-ibu bisa mengambil lagi hasilnya ke Puskesmas Gunung Samarinda. Kalau untuk deteksi dini kanker payudara, kita hanya meraba di bagian payudara dan keluhan-keluhan yang ibu rasakan ya. Kita raba payudaranya, kalau memang aman, tidak ada benjolan ya berarti aman. Ibu bisa melakukan selanjutnya di rumah dengan cara mengangkat tangannya seperti ini ya. Kemudian meraba payudaranya searah jarum jam. Dilakukan kanan dan kiri ya. Siapa yang melakukan Ibu? Oh iya, tapi suaminya ya. Jadi ibu bisa lakukan sendiri untuk deteksi dini kanker payudara ya. Itu bisa ibu lakukan ketika setelah haid ya, atau pas mandi boleh dilakukan. Kalau ada ibu rasa ragu, ada benjolan atau tidak, langsung periksakan aja ke Puskesmas. Nanti kita akan periksa kembali ya, apakah ada benjolan apa enggak ya. Ada yang bertanyakan ibu-ibu? Ya, ibu nanti bisa meneruskan linknya ke grup RT ya ibu ya. Jadi biar warga-warga di RT ibu bisa mendaftarkan di link tersebut ya. Untuk acaranya diadakan pada tanggal 10 Desember, itu hari Sabtu. Insya Allah kalau ibu-ibu yang bekerja nanti bisa izin ya, atau pas nggak kerja bisa melakukan pemeriksaannya ya, gratis tanpa dipungut biaya karena bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya ibu-ibu ya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ya, boleh aja, boleh. Gak apa-apa, nanti daftar aja dari linknya. Ya, nanti kita akan melihat berapa banyak warga yang bukan warga Gunung Samarinda ya. Ada yang ditanyakan lagi ibu? Boleh. Tapi kalau langkah baiknya selain pap smear, kalau menopause kita lakukan pap smear ibu. Bisa. Nanti untuk persyaratannya membawa fotokopi
fotokopi KTP dan BPJS. Ya. Ya. Ada yang ditanyakan Ibu? Kalau mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa nanti by WA ke saya atau tanyakan di grup ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan jentik berkala harus dibuat juga setiap bulan ya. Kita sudah sepakat kan kemarin-kemarin. Jadi saya minta tolong jangan dilupakan ya. Tadi banyak yang bawa. Harus aku bawa tadi. Ada berapa MT yang bawa hari ini? Iya, ada. Sekarang. Lupa, sudah. Iya. Maksudku sekalian selesaikan itu kan. Nanti pas ke puskesmas puskesmas ditanya jentik, ditanya posyandu belum selesai. nanti nggak dimasukkan sayang kan? Besok aja. Minta diingatkan lagi ya, ada yang lupa. Udah terakhir ini laporan. Ya nanti kalau nggak kumpul, saya nggak bisa masukkan. Mau ada pertanyaan dari kelurahan, apa bebas jentiknya berapa, yang lapor berapa, saya nggak bisa ngomong kalau nggak ada laporannya ya. Angka bebas jentiknya, terus yang dapat kelambu air kemarin masih dipakai, masih bagus, masih berfungsi. Nah sekarang kan tiap hari hampir hujan ya, nggak ada jeda, kayaknya hujan terus ya tiap hari. Kasusnya meningkat ya. Ini bulan 10 aja banyak ya. Bulan 10 itu di RT 19 ada, RT 19 ada yang hadir ya? RT 6 ada? Ada hadir? Kalau yang hadir nanti saya kasih tahu namanya. 13 sudah yang rapi ya, sudah PE, RT 13 sudah PE, RT 29 hadir, 29 halo, ada yang hadir, berarti tidak ada ya. 24 RT 24 RT 24 iya, saya bertanya sama RT 24. Orang tuanya siapa? Kebetulan di sini tidak ada nama orang tuanya. Cuma RT 24 tolong ditulis dulu ya Ibu. Nomornya 78. Umurnya 8 tahun. Siapa namanya Bu? Lepan. Saya Nopan. Bulan Oktober ya. Tanggal 2. Nama orang tuanya kayak namanya Bu Loro itu. Iya, nanti Ibu cek beritahu saya ya kalau ada ya. Terus RT 31 ada. 31 ada nama Adam Kusuma 8 tahun. Tolong dicatat dulu ya. Itu hadir 21 Rapi Andaris. Tolong dicatat 6 tahun. RT 21 nomor 36. Ada Asabil Asabil Miftah. Asabil Miftah. ada ya 5 tahun. Orang tuanya Edi Bambang. Ya. Ada ya Bu ya. Kenan Narendra 3 tahun. Oh Kenan
Oktober banyak ya Bu ya. Ada lagi di sini cuma disebutkan Gunung Samarinda Jalan 2, namanya Aisyah. Nggak tahu RT-nya, dan itu RT kita nggak bisa mengangkat ya. Namanya Aisyah 16 tahun. Aisyah ada ya, setelah dua sudah sana berarti ya, RT 11-11an ya. Gak ada ya. Soalnya kalau nggak ada RT-nya susah melacaknya. Ya 14, 16 sampai yang tidak ada RT-nya. tidak ada RT-nya banyak ya Bu ya. Nah, ini ada November tapi di Gunung Samarinda baru. Jadi harus hati-hati ya. Pokoknya kalau hujan pasti meningkat ya. Kasusnya meningkat. Terus pasidanya masih ada kan Bu? Masih. Ya, kalau memang warganya minta dan kebetulan penampungannya ada jentiknya, nggak apa-apa Bu, dikasih ya. Dikasih aja. Karena ini musim hujan. Harusnya kalau memang dia mau menjaga rumah masing-masing, nggak ada Bu jentiknya insya Allah. Apalagi jangan menampung air hujan banyak-banyak, insya Allah nggak ada jentik ya. Kita sih maunya tidak menampung air banyak-banyak supaya kasusnya juga tidak meningkat ya. Mungkin dari saya itu, tolong Bu ya, laporan bulanannya jangan lupa ya. Jangan ingatnya yang triwulan aja ya. Karena memang diperlukan datanya. Ada pertanyaan atau ada masukan? Tidak ada ya? Tidak ada nama orang tuanya, sampai cek nomor aja ya. Nomornya 12. Nanti tolong ya saya diberitahu ada apa tidak ada ya. Yang lain tidak ada pertanyaan. Tidak ada ya. Mohon diperhatikan ya rumahnya masing-masing. Setiap hari insya Allah tidak ada jentik ya. Mengurangi penampungan. Mungkin itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Airnya. Iya. Permisi Bu Kader, masih ada satu materi lagi saya lupa tadi sampaikan perihal pemeriksaan kesehatan calon pengantin ya. Jadi udah 1 tahun ini untuk pemeriksaan calon pengantin kita lakukan secara terpadu ya, bukan hanya pemberian imunisasi TT, tetapi kita juga melakukan screening kesehatan, kemudian ada pemeriksaan laboratorium serta imunisasi TT ya. Jadi untuk calon pengantin untuk 1 tahun ini udah mulai 2 tahun sih sebenarnya diharuskan datang dua-duanya. Jadi calon perempuan dan calon laki-lakinya ya. Di situ kita akan lakukan screening kesehatan, kita akan tanyakan riwayat penyakitnya, kemudian riwayat terdahulu penyakitnya, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan laboratorium. Itu kita akan lakukan pemeriksaan infeksi menular seksual ya, seperti HIV, kemudian sifilis, kemudian hepatitis B, kemudian ada pemeriksaan lainnya seperti hemoglobin, itu untuk menentukan calon pengantinnya sedang anemia atau tidak, kemudian ada pemeriksaan golongan darah dan gula darah ya. Jadi semua pemeriksaan itu kita periksakan untuk persiapan nanti
ketika ibunya mau program kehamilan atau persiapan menikah nanti ya. Kenapa dipisahkan ketika sebelum menikah? Karena ketika kita temukan penyakit-penyakit penyertanya tadi, penyakit-penyakit menular seksual, itu kita bisa lakukan pengobatan dahulu sebelum pada nanti akhirnya dia menikah dan berhubungan seksual ya. Atau seperti dia nanti hamil tidak berisiko menularkan ke anak-anaknya ya. Jadi ya, maka dari itu kita lakukan screening sebelum menikah ya. Persiapan juga nanti menuju program kehamilan ya. Jadi mungkin kalau ada warga ibu-ibu yang ingin menikah pasti tahu ya. Oh ini mau menikah ya. Nah, disarankan untuk ke puskesmas dahulu untuk pemeriksaan kesehatannya. Biasanya yang dari kalau mereka tanpa ke puskesmas, kemudian kelurahan, KUA, dari KUA dikembalikan lagi ke puskesmas karena mereka belum melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin ya. Jadi dari situ nanti kita akan berikan surat kesehatan, kemudian kartu UTP-nya serta hasil pemeriksaannya. Jika dirasa pemeriksaannya tidak ada masalah, ya kita memberikan rekomendasi siap untuk menikah. Kecuali dia pada saat pemeriksaan kita temukan ada misalnya sesuatu, ada yang positif atau ada gula darahnya yang tinggi, nah itu biasanya kita sarankan untuk pengobatan dulu ya. Misal infeksi menular seksual ya, itu kan sangat berisiko ketika nanti dia menikah, kemudian berhubungan seksual dengan pasangannya jadi berisiko bisa tertular dari si pasangan satunya tadi ya. Maka dari itu biasanya kita lakukan pengobatan dulu, kita lakukan evaluasi, kalau memang sudah pengobatan tidak ada masalah ya berarti sudah siap untuk menikah ya. Biasanya kalau untuk infeksi menular seksual kita lakukan penundaan dulu karena sangat berisiko nanti menularkan ke pasangannya. Kemudian kalau untuk hemoglobin ya, hemoglobin tadi pemeriksaan hemoglobin itu untuk menentukan dia anemia atau enggak. Itu persiapan nanti untuk kehamilan ya. Karena kehamilan dengan anemia sangat berisiko tinggi kepada ibu dan bayinya. Makanya di screening dari awal sebelum menikah. Ya. Ada yang mau ditanyakan ibu? Ini baca. Untuk calon pengantin ke puskesmas langsung ke bidan ini? Ya, ke poliimunisasi. Jadwalnya Senin dan Jumat. Ya. Boleh nanti WA dulu, suruh calon pengantinnya WA saya tanya. Kadang ada petugas laboratoriumnya yang sedang dinas luar. Akhirnya kita tutup dulu untuk kesehatan calon pengantin karena dia pemeriksaannya harus lengkap. Wanita aja ya? Kenapa? Dua-duanya. Wanita atau dua-duanya? Dua-duanya, harus dua-duanya. Ya, jadi kita screening dua-duanya. Kalau calon yang di luar kota, biasanya kita sarankan calonnya pemeriksaan di luar kota. Kalau calon dua-duanya dari sini, usahakan dia izin bekerja dulu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Ya. Ada yang ditanyakan Ibu Kader seputar kesehatan calon pengantin? Kalau untuk pemeriksaan calon pengantin, dia melakukan pendaftaran di loket Ibu. Di loket masing-masing bayar 10.000, kemudian biaya retribusinya di poliimunisasi satu orang bayar 25.000. Jadi 2 orang 50.000, total 70.000 dia. Ya. Tapi lengkap pemeriksaan di laboratorium ya. Murah lah ada hemoglobin. Ya. Ada yang ditanyakan ibu atau anak-anaknya mau menikah disarankan untuk ke puskesmas ya? Atau tetangganya aja? Ya. Makanya kok ke aku enggak namanya orang nikah itu enggak mungkin kita melibatkan. Bisa begitu ya? Langsung kecapil. Oh iya. Bukannya dari RT kelurahan sudah tahu kan? Enggak tahu. Kalau gitu Bu Andes anjurkan ke puskesmas aja. Yang penting dia dapat screening kesehatan calon pengantinnya. Ya, yang penting ada pemeriksaannya. Ya. Kalau udah untuk puskesmas sendiri sih sebenarnya sudah bekerja sama KUA sama kelurahan. Jadi untuk calon pengantin harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan, ya. Jadi jangan sampai mereka tidak mendapatkan pemeriksaannya, nanti akhirnya terlewati ketika hamil nanti belum siap. Apalagi kalau umurnya belum 20 tahun ya.
karena termasuk resiko tinggi. Ada yang bertanya Ibu Kader? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.